Saudara, mendekati pemilu, sejumlah kampus menyerukan penyelamatan demokrasi. Namun elit politik dan pejabat negara cenderung mengabaikan maklumat para guru besar hingga mahasiswa. Padahal pengabaian semacam ini bisa berdampak pada pemilih muda yang berpindah arah atau yang terburuk tidak menggunakan hak pilihnya. Jumlah pemilih muda kategori Gen Z dalam pemilu 14 Februari nanti jumlahnya tidak sedikit, saudara. Ada 46.800.161 pemilih atau sekitar 22,85% dari total daftar pemilih tetap. Sementara itu, Indeks Demokrasi Indonesia berada di peringkat 54 dari 167 negara berdasar penilaian dari Economist Intelligence Unit dengan skor 6,7. Indeks demokrasi di Indonesia masuk dalam kategori cacat. Dalam skala penilaian 0 sampai 10, makin tinggi skor yang diperoleh, maka kualitas demokrasi suatu negara diasumsikan baik. Tapi sayangnya, mendekati pemilu banyak kaum muda yang mengkhawatirkan demokrasi Indonesia digerus kekuasaan. Lalu apa dampaknya bagi pemilih muda? Kami akan bahas setelah tayangan berikut ini. Tapi sebelumnya kami informasikan guru besar, dosen, mahasiswa dan alumni Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto menyampaikan kritik pada pemerintah menjelang pemilu. Guru besar Unsud Purwokerto Hipnu Nugroho menyebut saat ini Indonesia krisis keteladanan dan moralitas. Para akademisi meminta pemerintah mengutamakan kepentingan nasional dengan bekerja secara profesional, akuntabel, dan tidak berpihak. Para guru besar dan pengajar menilai saat ini tengah terjadi krisis moralitas dan keteladanan. Pemerintah pun didesak untuk segera melakukan evaluasi. Dikhawatirkan akan menimbulkan chaos. Dengan ini menyampaikan keprihatinan yang mendalam dengan gejala budarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Hentikan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pelanggaran kekuasaan. Selain kepada hukum dan prinsip demokrasi, Anda bertanggung jawab kepada Tuhan. Kritik dari kampus tentang kemunduran demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu kian meluas. Guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto menyampaikan kritik kepada pemerintah jelang pemilu. Guru besar Unsud Purwokerto, Hipnu Nugroho, menyebut saat ini Indonesia krisis keteladanan dan moralitas. Ini kan kalau kita lihat kan satu, kita itu krisis keteladanan, krisis moralitas. Kemudian penegakan hukum yang tanda petik tidak maksimal. Kita lihat angka korupsi itu anjlok 40 dalam sejarah pemerintahan. Ini suatu luar biasa. Sehingga bagaimanapun nantinya pemerintah siapapun depannya kayaknya harus betul-betul evaluasi bagaimana kondisi ini tetap jalan dengan baik. Jangan sampai terjadi adanya reformasi jilid 2. Itu jangan sampai. Tak cuma di kampus, sejumlah mahasiswa di Jabodetabek juga turun ke jalan menolak pemilu curang. Selain orasi di tengah jalan, mahasiswa juga membentangkan spanduk di beton pembatas, bertuliskan, "Makzulkan Jokowi, tolak pemilu curang." Mahasiswa resah dan menilai Presiden Jokowi campur tangan dalam pemilu 2024 dengan memperbolehkan Presiden dan para menteri berkampanye secara terbuka. Pemilu yang curang hanya dapat dipulihkan keadilannya jika para pelaku kecurangan yang memanfaatkan kekuasaan dibatasi atau dicabut mandatnya. Puncak dari campur tangan Presiden Jokowi dalam pemilu 2024 ditunjukkan dengan jelas memperbolehkan Presiden dan para menteri untuk kampanye terbuka. Ya, atas dasar itu kami menggalang konsolidasi dan teklab, lalu kita akan melakukan aksi, dan aksi ini merupakan aksi pemantik kita, bukan aksi terakhir kita, kawan-kawan. Gelombang seruan kampus kepada Presiden Jokowi pun mendapat respons dari Menteri Investasi yang juga anggota tim pemenangan Prabowo Gibran, Bahlil Lahadalia. Ia menuding gerakan akademisi kali ini ada yang merancang. Sebagai negara demokrasi, kita menghargai aja pendapat dari masing-masing orang. Itu kan semua orang punya kebebasan untuk mengungkapkan pendapatnya di depan umum, termasuk oknum-oknum sivitas akademik. Ya nggak apa-apa. Tetapi saya juga ingin menyampaikan
bahwa selama ini kampus itu juga harus dijaga marwahnya. Coba lihat di beberapa foto, katanya Sivitas Akademi Independen. Kok ada yang mengangkat jari dengan nomor tertentu? Kok ada salah satu ketua partai di situ? Ya benar aja bos. Mohon maaf, kita harus hargai mereka juga dengan harapan agar gerakan agitasi ini jalan. Tapi saya yakinlah rakyat dan mahasiswa itu bukan orang yang bisa diatur-atur begitu. Ini skenario ini kita udah paham sebagai mantan aktivis. Kegelisahan para Sivitas Akademika seolah memuncak tatkala Presiden Jokowi menyebut presiden dan menteri boleh memihak dan berkampanye. Hal ini diucap Presiden saat berkunjung ke Lanut Halim bersama Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan yang ikut berkontestasi dalam Pilpres 2024. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Namun 2 minggu berselang, setelah muncul desakan akademisi dari sejumlah kampus, Presiden Jokowi menyatakan tidak akan berkampanye di Pilpres 2024. Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye. Dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya. Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak. Saya tidak akan berkampanye. Hingga kini, sedikitnya ada 30 kampus dari berbagai kota yang menggelar mimbar akademik. Petisi akademi meminta Jokowi netral, termasuk aparat hingga persoalan etika dan demokrasi. Sikap elit politik dan pejabat negara yang mengabaikan seruan sejumlah kampus juga bisa berdampak bagi pemilih muda. Menurut peneliti BRIN Wasistora Harjojati, mereka bisa gamang dalam memilih atau yang terburuk menjadi golongan putih alias tidak memberikan suaranya pada pemilu 2024. Satu, ada potensi adanya golongan putih karena pemilih muda ini menjadi apatis dan kemudian apolitis. Atau yang kedua, kemungkinan lain adalah terjadi migrasi suara yang itu sebelumnya sudah menetapkan pilihan ke paslon tertentu, pada akhirnya kemudian berpindah ke paslon lain. Pemilih muda ini akan menimbang ulang ya terhadap relasi, konektivitas, situasi, kondisi sekarang dengan konstelasi politik yang ada. Kampus dianggap sebagai salah satu penjaga moral bangsa. Jika seruan kampus tak ditanggapi serius, seruan Sivitas Akademika bisa menimbulkan situasi sulit di masa mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Kritik kampus atas praktik demokrasi kian meluas. Apa dampaknya terhadap pemilu, terlebih bagi pemilih muda? Kita akan bahas bersama Simon Petrus Cahyadi, Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Riyakara. Lalu ada Billy Mambrasar, Staf Sus Presiden, dan Wasistor Harjojati, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Simon, Sekolah Tinggi Filsafat Riyakara juga angkat bicara soal demokrasi Indonesia menjelang pemilu 2024. Apa yang disampaikan, yang ingin disampaikan oleh Riyakara untuk Presiden? Terima kasih Mbak Ines. Pertama-tama yang menjadi core, yang menjadi inti dari persoalannya, itu kan apa yang sudah sebenarnya diungkapkan pada waktu 1998, yaitu persoalan KKN, korupsi, kolusi, kong kali kong, artinya main bersama, dan nepotisme. Dan nepotisme itu kelihatan kuat dengan pencalonan putra dari Pak Presiden.
yang kemudian terbukti secara etis, jadi persoalan etis nih, bukan persoalan elektoral. Secara etis itu keliru atau berat, pelanggaran berat. Itu sih menurut saya. Dan suara-suara itu kan muncul sesudah itu. Dan kelihatannya responsnya menjadi sangat keras dari pihak masyarakat, khususnya kalangan akademisi. Begitu, Mbak. Suara dari akademisi ini kan bermunculan termasuk dari Driarkara. Sampai saat ini masih terus menggaungkan soal menuntut demokrasi yang adil, pemilu yang juga jujur dan adil. Menurut Pak Simon, apakah suara-suara akademisi ini sudah didengar oleh Presiden? Tadi sudah kita dengar ya, bahwa rupanya gelombang ini tadi Pak Presiden mengatakan bahwa dia tidak akan kampanye. Tetapi pertanyaannya begini, ya, apakah Pak Presiden bisa dipercaya begitu? Kenapa? Karena beberapa kali omong A, kemudian nyatanya B, lalu A, lalu B begitu. Itu Misalnya dalam konteks pemilu 2024. Ya, lalu menjadi sangat problematis begitu. Ya. Kalau orang seperti tukang bajai, kasih sen ke kiri, beloknya ke kanan, apakah orang itu sering misalnya, apakah kemudian bisa dipercaya? Itu pertanyaan saya. Oke, Pak Petrus, konteksnya kalau Anda melihat tadi kan menyebut bilangnya apa yang dilakukan apa. Dalam konteksnya menjelang pemilu 2024 contohnya apa? Itu tadi bahwa tidak berkampanye. Barusan tadi kan dikatakan dalam berita itu. Ya. Beliau mengatakan tidak berkampanye, ya kan? Padahal kampanye itu kan tidak berkampanye atau boleh berkampanye sebelumnya dia membuat pernyataan, bahkan pernah pernyataan kedua dengan tulisan besar. Tetapi saya bukan ahli tata negara ya, tapi kan kita tahu juga diskusi itu selain tidak boleh berkampanye, masih ada dua aturan lain, yaitu berkaitan dengan kalau dia kemudian tidak menjadi calon, dan yang kedua itu berkaitan dengan penggunaan fasilitas negara, dan yang ketiga berkaitan dengan cuti. Ini hal-hal yang terakhir kan tidak dikatakan. Jadi dia mengambil satu hukum, lalu kemudian mengatakan itu seakan-akan pernyataan resmi, tapi tidak mengatakan dua hukum yang lain. Itu yang menurut saya problematis. Baik, ketika Presiden menyatakan tidak akan berkampanye itu belum cukup menurut Anda, Pak Petrus? Menurut saya belum cukup. Yang Anda harapkan konsekuensi dari situ harus ditarik. Hanya sekarang kita berpacu dengan waktu. Apakah kemudian cukup efektif itu? Karena waktunya sangat mendesak. Terima kasih, Pak. Baik, Mas Billy, sebagai staf sus Presiden, sebenarnya Presiden mendengar nggak sih suara-suara dari akademisi yang sampai sekarang masih terus bergaung? Pertama, bahwa hak untuk memberikan suara, aspirasi, seperti yang dilakukan oleh sekarang, berekspresi merupakan bagian dari demokrasi yang kemudian diberikan keleluasaan oleh Presiden. Dan kalau ditanya Presiden mendengar, ada tim khusus yang kemudian melakukan telaah untuk melakukan respons, tentunya mengikuti sistem kenegaraan yang ada. Nah, kalau kita lihat saat ini total per hari ini ada 30 grup yang mengatasnamakan kampus. Ya, kenapa saya bilang mengatasnamakan kampus? Karena misalnya untuk UGM sendiri dari 450 guru besar, ada sekitar sekian lah yang jauh dari angka 450 guru besar yang kemudian melakukan ekspresinya. Jadi saya tidak bilang partisan, tetapi representasi kecil dari yang melakukan ekspresinya tersebut. Itu kalau untuk UGM aja, ada dari 450 guru besar, ada sekian kecil sekali guru besar dari jumlah keseluruhannya. Tidak semua melakukan ekspresi yang sama. Jadi kalaupun sedikit itu menurut Anda apa artinya? Kalau dari 30 kampus itu ada 4.550 kampus dan 30 kampus yang mengekspresikan. Artinya juga kecil representasinya, tapi bukan berarti Presiden kemudian tidak merespons. Presiden mendengar dan melakukan telaah yang mendalam. Nah, sebenarnya kalau tadi sempat di-quote oleh Kompas yang mengatakan seolah-olah demokrasi Indonesia mengalami kemunduran dan menggunakan indikator dari Economic Intelligence Unit. Kalau kita lihat di 2013 pertama kali Presiden memerintah itu, peringkat Indonesia itu di peringkat 54 dengan skor di bawah rata-rata dunia. Saat ini itu sebenarnya indeks demokrasi Indonesia itu naik ke 52.
dengan skor yang juga meningkat menjadi rata-rata 6,7 dari 10. Jadi jangan sampai media melakukan distorsi informasi dengan cherry picking informasi yang kemudian melakukan disinformasi. Karena saya berikan juga contoh ya Mbak ya, di tanggal 14 Januari kemarin 2023, Forum Rektorat se-Indonesia itu menyatakan apresiasi atas kinerja positif Presiden Jokowi. Ini media kemudian tidak menggembar-gemborkan. Jadi kemudian ketika representasi kecil yang melakukan ekspresi seperti saat ini lalu kemudian di blow up dengan jarak deklarasi yang kemudian cuma jarak sehari 2 hari dari tiap kampus, tentu kita bisa berasumsi dong kalau ada kepentingan dan ada manuver politik di dalamnya. Anda melihat ada yang menunggangi ini, ada pernyataan Anda itu tadi? Tentu bisa kita berasumsi seperti itu karena 30 kampus yang tidak merepresentasikan seluruh guru besar, tidak merepresentasikan 4.550 kampus seluruh Indonesia, yang jarak deklarasinya itu sedikit demi sedikit, yang kemudian tadi ada pimpinan partai di salah satu kelompoknya, bagaimana mungkin kita tidak bisa berasumsi kalau mungkin bisa jadi. Tetapi kepentingan presiden, kepentingan kami di sini pemerintah adalah menjaga kondusivitas, keamanan, agar tidak ditunggangi untuk kepentingan-kepentingan yang membuat instabilitas. Oke, baik. Pak Petrus silakan ditanggapi. Terima kasih. Pertama, cara berpikir ini sesat. Karena kalau kita lihat tadi core yang disampaikan oleh para guru besar, itu bukan persoalan yang bisa diukur dengan jumlah. Bagaimana bisa mengukur bahwa dengan jumlah persoalannya tidak penting? Itu pertama. Persoalan etika itu tidak bisa dikuantifikasi dengan prosentasi berapa persen ini, berapa persen itu. 1. 2, kalau kita lihat spektrum dari semua yang terlibat, itu dari Sabang sampai Merauke. Dan semuanya sama punya keprihatinan. Ini kan juga sudah menunjukkan bahwa ini luas. Itu sih Mbak, tanggapan saya, singkat dan lugas. Jadi tidak masalah jumlah ya, tapi spektrumnya ini luas. Gimana Mas Billy? Ya, jadi dan saya tadi belum menambahkan satu lagi faktor bahwa saya mencontohkan di negara lain seperti di Inggris itu undang-undang untuk menyampaikan pendapat oleh sivitas akademika kampus itu dilindungi dan ada undang-undangnya sendiri. Akan tetapi dengan syarat bahwa setiap melakukan ekspresinya, setiap kampus ini harus melakukan kajian yang mendalam dan kajian yang saintifik yang dapat dipertanggungjawabkan ketika mereka melakukan ekspresi aspirasi mereka. Dan ini kalau guru besar loh yang menyampaikan pendapatnya itu. 450 guru besar di UGM, ada berapa guru besar yang menyampaikan ekspresi? Apakah 450-nya? Ya kan? Jadi bukan berarti kemudian kita bisa meremehkan jumlah kita atau tidak, tapi apakah sudah ditanya oleh Pak Petrus guru besar yang lain kenapa mereka kemudian tidak melakukan ekspresinya? Dan dari pengalaman saya berkeliling ke 30 provinsi, puluhan dosen dan guru besar juga menyampaikan aspirasi di mana mereka mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi. Termasuk pada tanggal 14 Januari, coba Bapak menjawab, kenapa 14 Januari 2023 Forum Rektorat se-Indonesia menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Presiden Jokowi. Kenapa itu kemudian tidak digembar-gemborkan, tidak dipublikasi? Kemudian kenapa itu tidak di-quote, ditutupi dengan aspirasi yang disampaikan oleh sejumlah guru besar. Dari 450 guru besar saya ambil contoh UGM ya, hanya sejumlah ini. Jadi seolah-olah satu gelombang besar ditutupi oleh satu titik, distorsi media, kemudian media memainkan ini, pasti kita berasumsi kemungkinan ada kepentingan yang akan mendrive untuk kepentingan tertentu begitu. Jadi jangan kemudian saya berikan kesempatan Pak Petrus untuk menanggapi ini. Cara berpikir ini sekali lagi tidak tepat, Pak. Minta maaf saja. Cara saja. berpikir Bapak juga tidak tepat. Bapak alasannya adalah bahwa tadi aspirasi itu berkaitan dengan misalnya saja prestasi, membuat jembatan. Itu aspirasi ya, penghargaan, maksud saya apresiasi. Tapi berkaitan dengan persoalan yang inti yang disampaikan oleh para guru besar dan warga Civitas Akademika, itu persoalan etika sekali lagi. Lu nggak bisa mengukur persoalan etika dari apresiasi terhadap pembangunan misalnya, bahwa dia baik. Oke, baik itu kan juga tetapan yang sudah ditentukan oleh MPR misalnya harus dijalankan. Kalau nggak baik malah kemudian dihantam dia. Karena proses persidangan untuk menyelesaikan masalah etika kan berlangsung sesuai dengan juridiksi. Jadi proses itu berlangsung sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, sidang etika jalan. Penghukuman karena proses etika jalan. Semuanya berlangsung dengan baik dan diperbaiki.
Ya, Gitu. bahwa etika yang dilanggar itu kan kelihatan dari momen-momen yang sudah negara sendiri tetapkan. Paling kentara itu adalah dengan hasil dari Mahkamah Kehormatan. Itu sangat jelas bahwa Berarti pelanggaran etika Bapak berat. mengakui bahwa proses persidangan untuk pelanggaran etika yang telah terjadi kan sudah berjalan, sudah dan sedang berjalan. Artinya proses demokrasi sistem ketatanegaraan Indonesia Oke, Mas berlangsung. Billy, kita berikan kesempatan Pak Petrus dulu. Silakan Pak Petrus. Persis di sini masalahnya, Pak. Masalahnya kalau sudah dinyatakan sebenarnya konsekuensi dari itu harus ditarik. Tahu maksud saya? Atas Kalau dasar sudah hukum apa, dinyatakan kenapa ditarik? Mas Billy tahan dulu. ini mahkamah yang menyatakan kehormatan dan itu sudah dinyatakan tidak etis, Oke. mestinya Baik. di masa lalu itu ditarik. Baik, Kemudian kalau saya tahu bahwa ini bukan persoalan etis ya, bukan soal legislasi, baik, ya saya merasa tidak wajar kalau kemudian orang seperti itu didukung baik. dengan kampanye yang entah belak-belakan, entah terselubung, entah secara simbolik. Oke, Jadi Pak Petrus, siapa, ketika tadi menanam angin akan menuai badai, dan badai itu sekarang kelihatan. baik, Pak Ya, Petrus kalau disebutkan ada ya, bisa saja itu ditunggangi oleh kepentingan tertentu. Apa jawaban Anda soal itu? Bahwa bisa itu bisa, tetapi kalau saya lihat konsistensinya itu tidak mungkin. Artinya ada 1-2 oke ya, Bapak menyebut tadi 1-2, tetapi kalau kemudian persoalan ini semua bersuara sama, Ya. itu menurut saya niscaya itu persoalan itu memang sangat serius berkaitan dengan temanya. Baik, kita juga tadi akan melihat bagaimana peringkat indeks demokrasi Indonesia yang tadi sudah disinggung oleh Mas Billy, bahwa peringkat demokrasi Indonesia tahun 2018 ada di peringkat 65. Kemudian tahun 2019 naik ke peringkat 64. Di tahun 2020 stagnan, masih di peringkat 64. Tahun 2021 naik di peringkat ke-52 dan turun di tahun 2022 ke peringkat 54. Nah, perbincangan kita nanti akan lanjutkan lagi setelah kita mendengar kumandang azan untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Lanjutkan kembali perbincangan di Sapa Indonesia Malam terkait dengan kritik kampus atas praktik demokrasi yang semakin meluas. Apakah ada dampaknya terhadap pemilu, terlebih bagi pemilih muda, bersama dengan Pak Simon Petrus Cahyadi, Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara, ada Billy Mambrasar, staf sus Presiden, dan Pak Wasisto Harjojati, peneliti dari BRIN. Pak Wasisto, apa yang dilihat oleh BRIN terkait dengan kritik dari kampus atas demokrasi yang semakin meluas saat ini? Ya, tentunya kalau kritik dari kampus ini menandakan bahwa ada sesuatu yang perlu dikoreksi dan direvisi ya. Kalau kita melihat dari berbagai macam ekspresi kampus yang itu menjadi efek bola salju di berbagai macam daerah, itu artinya menandakan bahwa kampus sebagai penjaga moral, kampus sebagai penjaga peradaban, kampus sebagai penjaga kehormatan itu mulai bergerak. Dan kalaupun kampus sudah bergerak, berarti sudah menandakan adanya seruan-seruan yang itu harus diakomodasi oleh penguasa ya sebenarnya. Dan saya mencatat ya, memang di sini yang paling krusial adalah dialog yang itu saya pikir belum inklusif ya antara pemerintah dengan para akademisi ya. Artinya di sini yang perlu kita lihat, dunia kampus itu memang terjebak pada dunia birokratisasi pengetahuan, yang mana memang itu seolah membuat beban dosen, beban peneliti itu menjadi lebih terlokalisir. Namun kita harus melihat pula bahwa dosen juga manusia merdeka, mereka pemikir, dan ketika ada sesuatu yang salah, maka mereka bersuara. Karena prinsip kita sebagai seorang akademisi adalah kita boleh salah, tapi kita tidak boleh bohong. Artinya dengan semua realita yang ada sekarang ini, kita tidak bisa bohong terhadap diri sendiri bahwa memang ada sesuatu yang perlu dikoreksi sebenarnya. Jadi itulah yang bisa kita lihat dari berbagai macam kritikan ini, Mbak Cindy. Ketika sudah banyak akademisi dari kampus yang mengkritik demokrasi, apakah Anda melihat sudah ada sinyal bahaya dan demokrasi yang terancam? Ya, sebenarnya kalau dari berbagai macam kajian soal demokrasi Indonesia ya, yang saya kutip dari publikasi nasional maupun internasional, demokrasi kita memang agak tersorot kurang baik ya. Entah itu dalam istilah kemunduran, stagnasi,
bahkan ada yang sampai bilang itu demokrasi yang cacat. Berarti kan menunjukkan bahwa parameter-parameter demokrasi yang kita lihat seperti halnya kebebasan berekspresi, transparansi hukum, kesetaraan, keadilan, berarti semuanya itu mengalami penurunan makna dan penurunan kualitas. Artinya yang kita lihat sekarang ini bukan masalah kuantitas, tapi masalah kualitas demokrasi kita yang memang sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja sebenarnya. Jadi kalau kita melihat suatu indeks, suatu laporan, kita tidak bisa mengklaim satu laporan saja. Kita mengklaim laporan dari Demos, IDEA, bahkan dari UNDP, bahkan BPS sekalipun kita kutip. Dan kita melihat bahwa secara komparasi, ya demokrasi kita memang agak mengalami kemunduran sebenarnya. Dan itu Mas Billy. Saya boleh ini berbicara tanpa angka, tanpa referensi, ini penyesatan. Jadi membuat publik yang menonton, sebentar saya selesaikan dulu Mas. Jadi membuat penonton yang mendengar Kompas hari ini akan kemudian termakan dan kemudian percaya bahwa itu seolah-olah fakta. Lalu apa yang bisa Anda jawab dari ini? Oke, saya jawab ya. Tahun 2013 angka demokrasi indeks Indonesia berdasarkan Economic Intelligence Unit itu 52. Tahun 2023 presiden memerintah itu naik ke 54 ya, dengan skor yang naik dari 5, menjadi 6, jadi kalau bicara itu harus pakai angka referensi. Dan beliau menyampaikan kalau bisa ada lebih dari satu report. Oke, saya refer ke report lain. Report dari IDEA menyatakan bahwa penurunan demokrasi yang ditunjukkan oleh Kompas di grafik tadi sebelum break itu secara global bersama-sama itu menurun, ya, menurun. Indonesia termasuk di dalam angka global tersebut. Jadi secara rata-rata global menurun. Kenapa? Menurun karena adanya COVID. Loh, kok bisa COVID berpengaruh sama demokrasi? Sini saya jelaskan. Demokrasi indeks itu disusun atas 5 kategori. Dan 5 kategori itu, 5 indikator itu ada electoral process dan keberagaman, ada liberties, ada political participation, dan angka political participation ini menurun ketika kemudian karena COVID beberapa negara itu kemudian tidak bisa ikut andil dalam kepemerintahan atau berdiskusi dengan pemerintah karena keterbatasan, yang membuat kenapa skornya turun. Tetapi kalau dibilang Indonesia mengalami kemunduran demokrasi di bawah pemerintahan Jokowi, buktinya angkanya naik Mbak. Dari 2013 pertama presiden memerintah 52 naik ke 54. Dan ini harus dijawab, ini terjadi seperti apa. Yang kedua, kalau dibilang Jokowi otoritarian, rektor itu SK-nya salah satu yang menunjuk adalah menteri. Menteri itu atas instruksi presiden. Gampang kalau Presiden Jokowi diktator. Rektor-rektor yang saat ini mengamuk, guru besar yang saat ini mengamuk kan tinggal Pak Jokowi cabut SK-nya. Tapi enggak, Pak Jokowi tidak. Pak Jokowi mendengarkan dengan baik, menelaah, dan beliau akan merespons pada saat waktunya tepat dengan baik juga. Jadi tolong jangan menyampaikan pendapat partisan atas data yang samplingnya kecil atau tidak ada referensi sama sekali, lalu membuat sentimen publik terbakar seolah-olah memang menjelek-jelekan pemerintahan. Anda meyakini bahwa ini masih partisan ya? Oke. Ya, baik. Angkanya jelas, semuanya jelas. Baik, Mas Billy. Ya, berikan kesempatan Pak Wasis untuk menjawabnya. Iya, 30 kampus dari 4.500 kampus. Baik, Mas Billy. Sekarang enggak. Pak Wasis. Saya bicara enggak. Kami di sini tidak hanya berdasarkan interpretasi angka saja, Mas Billy. Kami juga memperhatikan kualitas yang ada. Jadi kalau ditanya angka, memang angkanya selalu berubah. Tapi yang perlu kita lihat bahwa banyak orang luar di sana, akademisi asing terutama, itu juga menyoroti tentang Indonesia. Dan itu memang Indonesia, demokrasi Indonesia memang itu bagian dari sebuah demokrasi global yang memang tengah menurun. Nah, tentu kalau kita lihat tren itu, demokrasi itu tidak hanya menurun di Indonesia, tapi juga di level global. Nah, masalahnya adalah ketika itu dikhususkan soal Indonesia, parameternya banyak. Dan sudah banyak publikasi tentang itu. Nah, jadi kalau ditanya soal angka, memang angkanya selalu berubah naik turun. Entah itu karena COVID, entah itu karena hal lain, dan sebagainya. Cuman, yang paling krusial adalah bagaimana kita bisa melihat partisipasi secara kualitatif ini yang kita lihat sekarang ini, apakah memang itu sudah terakomodasi atau memang yang kita lihat sekarang ini justru mengalami tekanan. Nah, itu yang perlu kita dudukan
selanjutnya sebenarnya. Nah, Mbak, Kompas harusnya sebentar menarik Mas ke Billy, saya akan 2013. masih ke Mas Ya, Pak Wasis grafiknya dulu. ditarik ke 2013 nggak fair juga. Kompas menunjukkan dari 2018 karena Presiden Jokowi dari 2014 ditarik ke belakang, Mbak, agar bisa kelihatan bahwa angka Indonesia itu naik. Jadi Baik. tidak menyesatkan publik Oke, juga. kita akan catat itu. Saya ke Iya. Pak Wasis terlebih dahulu kembali. Tadi ini kan gelombang kritikan datang dari Sivitas Akademika, tidak hanya guru besar tapi juga mahasiswa ikut bersuara. Ketika ini sudah mulai meluas, apakah ada dampak bagi pemilih muda di pemilu 2024 ini? Tentu kalau kita melihat dari laporan riset ya soal generasi milenial, generasi Z, itu yang paling menjadi keprihatinan utama adalah soal ketidakadilan dan juga kesetaraan. Artinya memang kalau dua hal ini sudah disinggung menjadi pertimbangan memilih, tentu itu akan menjadi semacam trigger ya atau semacam pemicu bahwa nanti ini akan menjadi konsideran bagi para pemilih muda untuk bisa memilih atau mungkin menimbang-nimbang lagi apa yang nanti mereka pilih. Nah, masalahnya adalah para pemilih muda ini kan referensinya banyak. Kalau kita lihat data, memang kebanyakan pemilih muda yang didominasi milenial dan Gen Z ini dari sosial media. Dan sosial media kita tahu sendiri banyak info dan banyak juga jaringan. Jadi saya pikir apa yang direfleksikan hari ini di ruang publik dan apa yang diekspresikan di sosial media itu akan menjadi pertimbangan bagi para pemilih muda yang tadi saya bilang apakah mereka akan tetap pada pilihan sekarang atau mungkin atau mungkin golput malahan. Ada potensi untuk beralih dukungan. Mas Billy, tadi saya tertarik dengan pernyataan Anda bahwa Presiden akan merespons semua suara-suara dari akademisi, dari Sivitas Akademika di saat yang tepat. Kapan saat yang tepat itu? Karena kan kita kurang seminggu lagi nih untuk menuju ke pemilu 2024. Kalau tadi bahasa Pak Petrus, kita sudah berkejaran dengan waktu. Justru saya membalikan pertanyaan lagi, apakah ini saat yang tepat ketika kita akan melakukan pemilu dengan harapan pemilu kemudian aman, nyaman, dan kondusif, lalu partisan sekitar 30 kampus dari 4.500 kampus dan sekian profesor dari ratusan profesor, sebagian besar profesor nggak bersuara dan menyampaikan apresiasi positif atas performance Jokowi. Apakah itu juga saat yang tepat bagi mereka kemudian melakukan manuver politik untuk melakukan ekspresi ini? Kenapa tidak dilakukan sebelumnya? Apakah ada keinginan untuk agar masyarakat resah? Padahal semuanya excited untuk pemilu, semuanya excited untuk memilih, menyoblos. Jadi jangan kemudian memunculkan disinformasi dan pendapat-pendapat yang tidak berdasar yang kemudian membuat pemicunya adalah pernyataan ketika itu Presiden menyatakan boleh berkampanye, itu pemicunya. Iya, dan apakah dari tadi semua pembicara juga belum menunjukkan bukti kapan secara gamblang Presiden berkampanye. Seperti itu juga merupakan hoax dan disinformasi. Pak Petrus juga belum tunjukin Bapak bicara Presiden kampanye, tapi Presiden kampanye kapan? Kapan Presiden menyampaikan pilih anak saya Gibran? Kapan? Di mana? Tidak ada juga rekam jejaknya begitu. Jadi muncul tuduhan-tuduhan yang kemudian muncul di media nasional seperti ini dan membuat masyarakat bingung. Menyesatkan. Disinilah kita akan mengklarifikasi itu termasuk dari Mas Billy pendapatnya. Baik, Pak Petrus silakan menanggapi dan apa kemudian yang menjadi harapan ketika Presiden sudah menyatakan akan tidak berkampanye di pemilu 2024, apalagi kemudian yang diharapkan dari akademisi sekaligus juga tadi menanggapi pernyataan dari Mas Billy. Mas Billy, saya kira Presiden akan menjadi orang yang paling tolol kalau dia bicara. Kita mohon dengan menggunakan bahasa yang ini ya Pak Petrus, mohon maaf. Oke, kalau dia bicara, maka itu saya pakai pengandaian tadi. Saya pakai pengandaian, justru saya tahu bahwa pilihan kata saya tepat. Kalau dia memang begitu, itu menurut saya akan tolol, akan bodoh. Tetapi kampanye kan tidak harus kemudian kelihatan belak-belakan begitu. Saya membagi sesuatu di jalanan, lalu latar belakang bahwa ada foto siapa, itu kan sebenarnya sudah dukungan juga. Lalu juga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan... Pak, saya menyesalkan kalau Bapak menggunakan Mas kata Billy, kita berikan kesempatan dulu kepada Pak Petrus ya. Pak, saya tidak mengatakan itu, saya pakai pengandaian, ya toh. Kalau begitu dia akan menjadi Pak Petrus silakan. Ya, tetapi menurut saya kan kampanye dalam arti ini tidak berarti belak-belakan dan manusia itu makhluk simbolis. Jadi simbol-simbol ini bisa ditafsirkan dan penafsiran itu legitim.
tidak harus kemudian mengatakan belak-belakan saya dukung A, dukung B. Tidak ada yang berkatakan begitu, saya yakin, ya. Tetapi simbol-simbolnya menyatakan demikian. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Petrus, terima kasih Mas Billy, terima kasih juga Mas Wasid sudah berdiskusi di Sapa Indonesia Malam hari ini terkait dengan suara-suara dari akademisi terkait dengan demokrasi nasional menjelang pemilu 2024. Selamat malam, terima kasih.